Ya, atau gereja. Kan di sini disebut gini ya. eh, Tuhan kami ialah Allah. Nah, terus seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah. Nah, maksudnya ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya menyebut banyak disebut nama Allah. Maksudnya nama Allah itu disebut di masjidnya karena itu kembali ke masjid. Bukan kembali ke kalimat sebelumnya itu. Ya, coba baca Ibnu Katsirnya itu. Hadis itu kembali ke masjid. Jadi yang menyebut nama Allah cuma masjid doang gitu loh. Itu ya, oh. Karena penjelasannya kemarin berbeda gitu kan. Jadi makanya saya Ya, coba Mas Bang Adi paham nggak Ibnu Katsir itu apa? Enggak. Atofnya itu kembali kepada huruf sebelumnya yang lebih dekat. Nah di sini yang lebih dekat, ini kembali ke huruf yang dekat kemana? Ke biara-biara, ke gereja atau ke masjid? Yang dekat yang mana? Ke masjid. Nah iya makanya. Berarti bukan merangkum semua. Bukan merangkum semua tempat ya. Jadi gini Bro Adi, nih, saya dikit ya, saya buka cakrawala sedikit. Ini terutama untuk pemahaman saudara-saudara Muslim ya. Ini saya juga dari Ustadz Tahta, barusan ada DM saya, ada nge-WA saya. Begini kata Ustadz Tahta. Seperti di dalam Al-Quran itu begini Bro Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, kita dianjurkan untuk berwudu di sini. Maka di antaranya cara berwudu itu dibasuh muka, pagsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan dibasuh juga. Ilal marafiq sampai sikut. Wamsahu biruusikum wa arjulakum. Wamsahu tetapi untuk kepala itu bukan dibasuh tapi diusap. Karena pakai fathah. Tapi wa arjulakum. Nah, wa arjulakum ini kaki. Nah, kaki nanti tetap dibasuh, larinya ke pagsilu, bukan ke wamsahu. Nah, inilah hebatnya bahasa Arab gitu. Jadi kan ketika berbicara rambut itu diusap. Tetapi ketika sudah rambut itu ada kaki. Nah, kaki ini bukan diusap. Nah, terus kedua kaki. Nah, kaki kembalinya ke pagsilu, dibasuh. Nah, ini keren bahasa Arab itu. Jadi memang kami harus berusaha untuk kembali ke original teks. Itu terjemahan itu hanya sedikit mendekati gitu supaya orang yang buta akan kaidah bahasa Arab sedikit memahami, tetapi tidak sepenuhnya hanya mewakili. Begitu Bro Adi, bisa dipahami? Ya untuk sementara sedikit-sedikit udah. Lanjut. Ini siapa yang naikkan ini? Menghujat ini. Jangan, ini penghujat, ini orang gila ini. Orang gila kau. Apa? Turun kau. Buang sampah pada tempatnya. Lanjut. Ya kalau gitu kita ganti tema yang lain aja lah, kan udah. Nanti saya pelajari lagi ya kan. Itu benar-benar Bro Adi gini. Tapi begini ya, saya mengajak Anda untuk berpikir. Kita kan, apalagi saya dan Bro Adi ini udah lama kita, meskipun belum ketemu, kita teman ya. Bahkan saudara se-Indonesia ya, sama manusia. Intinya gini. Indonesia. Iya, Bro Adi paham nggak tentang original teks Biblos? Ya kan kata-kata asli itu kan gitu kan maksudnya Bu ya? Ya original teksnya Yunani, paham nggak? Oh itu, aku nggak berani ke sana karena belum pernah belajar itu juga. Siap. Nah inilah saudaraku ya Bro Adi. Coba kita pahami dulu terjemahan Biblos gitu. Ini jelas loh bahasa Indonesia gitu. Kecuali Anda benar-benar tahu keilmuan tentang original teks Biblos yaitu bahasa Yunani, ya mari kita, karena di sini ada Akhimoto, beliau mempelajari ya Ibrani, Yunani, beliau pelajari gitu, beliau paham. Nah, jadi ketika Bro Adi tidak bisa original teks Biblos Yunani, maka coba kita pahami terjemahan. Yang saya heran itu kadang teman Kristen udah terjemahan dipelintir pula, ditafsir pula, bahkan tekstualnya A, konteksnya jadi Z. Ini apa gitu?
Pakai ilmu apa kalian ini? Padahal itu udah jelas bahasa Indonesia. Kecuali kalian dikembalikan ke original teks. Ini gini original teksnya nih. Nah, ini tuh baru enak kita diskusinya. Tapi kan selama ini kita diskusi dengan Kristen hanya beberapa orang yang bisa bahasa Yunani. Sangat jarang. Tetapi kalian memahami terjemahan saja. Udah, aduh, mohon maaf ya Bro Adi ya. Banyak dipelintir terjemahan pun. Bingung saya. Itu gimana tanggapan Bro Adi? Silakan Bro. Ya, dari yang saya pahami ya kan, memang ada beberapa kekurangan dalam penerjemahan, tapi mayoritas yang diterjemahkan itu benar gitu dia Bu ya. Yang bisa saya katakan ya lebih dari 90% yang diterjemahkan dalam Alkitab itu adalah sesuai dengan bahasa aslinya. Oh, 90% ya. Silakan mungkin Bang, ini ada pakar-pakar di sini, ada Abang Adi. Kalau di kopi Bang Adi ada setetes racun, kira-kira masih diminum nggak kopinya? Saya rasa nggak bisa dibawa ke sana, Bang. Loh, kenapa? Bedanya di mana? Bedanya ya itu kan minum nggak apa-apa Bro Adi, minum aja kan kata Yesus kan sifatnya juga gitu. Bisa kalau langsung. punya iman sebesar biji sawi, minum racun nggak mati, dicoba aja, mana tahu benar nggak mati. Itu beda itu Bang Beni. Jadi yang Bang Jibril analogikan kan sifatnya bisa langsung. Kalau yang di dalam konteks Alkitab kan sifatnya walaupun bisa langsung tapi kebanyakan tidak langsung efeknya kan gitu. Bukan ini kita ngomong soal keselamatan gitu loh. Kita mau menyadarkan keselamatan kita terhadap yang 90% atau 95%. Sementara di depan mata ada yang 100%. Ya jelas kita akan memilih yang 100% kan gitu. Tapi mantap ini Abang Jibril. Lanjut. Mantap. Tapi ya ini menurut saya kan, tapi kan masih ada juga apa namanya. Tapi yang saya pernah dengar bahwasannya nggak ada kitab-kitab di dunia ini yang sempurna yang dimiliki setiap agama kan gitu kan. Oke. Ya contohnya seperti ini ya kan. Seperti yang pernah saya dengar kalau orang Muslim meninggal dia akan mendatangi neraka. Nah, jadi dalam memahami itu pun, nah itu yang itu surat berapa ayat berapa? Ayo kita buka. Maryam 71. Kayaknya Maryam 71 deh. Oke, kita buka ya. Ini Bang. Ini sebenarnya kalau Abang ini sih enak banget bukanya. Maryam itu surat ke-19 ya. 19. Nih. Saya bukanya di depan Abang aja ya, langsung ya. Ini kita dari corpusquran.com, word by word, Al-Quran kata per kata. Di surat 19, berapa tadi? 71 ya? 71 ya. 71. Iya, Maryam 1. No bass, hum, most word, therein, being burned, and there is not, and of you, but, nah nih Bang. Wa in, there is not, minkum, of you, illa, but, wariduha, passing over it. Jadi wariduha itu artinya melewati Bang. Wariduha artinya passing over it, melewati. Wariduna artinya baru datang. Waridahum baru di bawah drawer. Jadi melewati Bang. Sama kayak kalau Abang semua manusia yang digarmin tuh akhirnya. Tapi kalau di sini melewati Bang, nggak digarmin. Emang kayak telur setengah matang gue digarmin. Tapi gimana tuh? Iya gini kan. Kayak mana manusia bisa melewati neraka, sedangkan neraka menurut di agama Kristen ya kan, kepanasannya aja bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, jadi
Di situ menjadi satu pertanyaan bagi saya. Saya nggak mau menghakimi kan gitu dia, Pak. Masuk. Fadol. Jadi saya lebih suka Ibnu Katsirnya itu ya. Di situ membahas Shirathul Mustaqim sebenarnya. Karena semua manusia ini akan melewati jembatan itu. Jadi sirat di situ lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada silet. Dan di bawahnya ini neraka. Ribuan tahun lu nyampe itu, jatuh itu. Ya, jadi kalau orang tidak bisa melewati itu, maka akan jatuh. Kan secara akal mustahil kan? Mana ada tajamnya lebih tajam dari silet. Kecilnya lebih kecil daripada 7 rambut. Mustahil kan? Makanya ada 72 situ. Dan Allah hanya menyelamatkan orang yang bertakwa. Jadi yang bisa melewati itu orang yang bertakwa itu. Misalnya makanya nanti orang yang melewati itu bukan apa? Bukan seperti kita lewat pakai kaki ya. Baru nginjak pasti jatuh. Makanya amal. Makanya diceritakan itu orang yang lewat itu ada yang seperti barkun, kilat. Ada yang cuma sekedip mata, ting, langsung nyampe. Nah, makanya Rasulullah itu ketika beliau lewat duluan kan beliau. Lalu kata Allah, kenapa engkau tidak masuk surga? Tidak masuk. Muhammad, saya ingin melihat umatku ya Allah. Maka ketika ada umatnya jalan itu kayak mau jatuh. Ya Allah, itu umatku ya Allah. Begitu. Ya, jadi beliau tidak mau masuk dulu ke surga. Ya, maksudnya apa? Ingin melihat umatnya. Nanti kalau ada yang tidak bisa didoakan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Allah itu umatku gitu. Ya. Nah, maka ayat itu sebenarnya orang Kristen yang nanya. Padahal orang Kristen pasti masuk neraka. Kan tidak mungkin melewati. Tidak mungkin bisa. Wong di 72-nya Allah hanya menyelamatkan yang bertakwa. Apa takwa itu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya Muslim. Ya gitu. Ya, kalau baca ayat itu. Dan ini semua manusia di ayat 69-nya coba baca. Semua manusia di situ akan melewati itu. Makanya orang kalau tahu itu, ya Allah, apakah bisa saya nanti lewat itu? Makanya sampai ada kisah-kisah ya. Orang kalau sering kurban gitu ya. Nanti setiap tahun kurban kambing, sapi, nanti naik itu gitu. Jadi kendaraan kayak gitu itu. Kalau bangun musola ya naik musola kayak gitu itu. Karena bukan orang sadar kayak sekarang ini mau naik, ya tidak bisa lewat. Oh bayangkan lebih tajam dari silet. Sehingga ada 72 itu karena memang mustahil kalau bukan Allah yang bisa menyelamatkan. Caranya ya takwa kepada Allah. Gitu itu sebenarnya ya. Oke, lanjut. Ya, gini dia. Ya, Ustadz ya. Bagi saya pribadi ya kan. Dalam saya beragama itu tujuannya yang paling hakiki itu supaya di akhir hidup saya dapat memiliki hidup yang kekal. Di Kristen katanya kalau kita sudah mengakhiri hidup akan disuruh Yesus, malaikat-malaikatnya jemput kita. Kan lebih enak seperti itu. Itu pemikiran saya. Gitu dia Ustaz. Ya salah, kamu harus tahu Yesus bagaimana caranya hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal. Ya itu yang harus kamu pakai. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16, 17. Mentuhankan Allah. Ya, dan mengakui Yesus sebagai utusan. Sama seperti saya, karena saya umatnya Nabi Muhammad. Apa caranya masuk surga? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mentuhankan Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Andai kan saya di zamannya Yesus, apa hidup yang kekal? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Nah kalau Bang Adi tidak bisa. Udah salah sasaran udah tahu yang Tuhan itu Allah, Yesus yang kamu tuhankan. Terus minta hidup yang kekal, kan gak nyambung. Gitu. Oke. Lanjut. Ya, itu beda penafsiran aja saya rasa. Gini, Bang Adi, coba kita pakai analogi dunia aja dulu deh, gak usah pergi jauh-jauh ke akhirat, karena sesuatu yang instan, yang kita dapat dengan instan itu
kira-kira abadi nggak? Kita ngomong dunia dulu deh. Sesuatu yang kita dapat dengan cara instan itu bisa panjang nggak? Durasinya panjang nggak kira-kira? Nggak usah ngomong abadi dulu. Durasinya bisa panjang nggak? Tergantung yang mengelolanya, Bang Benny. Bukan begitu pola pikirnya. Contoh kalau kita makan sesuatu mie instan itu kan cepat saji toh. Ketika kita makan mie instan, gampang buatnya 3 menit jadi makan kenyang seketika. Nggak sampai 1 jam kita lapar lagi. Tapi kalau Bang Adi masak nasi, itu prosesnya kan panjang, perlu waktu setengah jam, kadang 1 jam. Belum sayurnya, belum lauknya, bisa sampai 2 jam. Dengan proses yang panjang itu, Bang Adi makan 1 piring dengan porsi yang sama dengan mie instan tadi, dengan berat yang sama, gramasinya sama, itu otomatis akan lebih panjang menahan rasa laparnya. Begitupun kalau Bang Adi berpikir tentang agama, sesuatu yang Bang Adi tadi sampaikan. Koko Lim. Apa? Bro Adinya turun. Ada itu di bawah atas gue. saya itu. Mana? Oh iya. Maaf lanjut. Aduh. Kurang aqua deh. Bulan puasanya bulan depan. Kalau ngantuk tidur. Kalau ngantuk tidur, woy. Udah gue ngomong udah lupa nggak jadi ya gara-gara si Melania. Tentang jadi Indomie gitu ya, tadi. gitu Bradi ya. Ketika kita melakukan proses yang panjang, otomatis hasilnya pun akan baik. Seperti Bradi tadi mengatakan, oh nanti kalau udah mati, malaikat Tuhan menjemput saya langsung masuk surga. Itu seinstan itukah? Kan nggak mungkin juga, gitu loh. Apakah seinstan itu, gitu kan? Sementara kan masih banyak orang, kalau ketika kita mati, Bang Adi mati, saya mati, besok atau lusa nggak tahu. Kan masih banyak nih manusia masih hidup, ada anak kita, istri kita, segala macam di belakang kita masih ada. Gak mungkin dong Tuhan itu menghakimi satu-satu, mati satu hakimi, mati satu hakimi. Enggak begitu. Nanti semua dikumpulkan di satu tempat baru dihakimi gitu loh. Apa kalau mati malaikat kenapa katanya? Ya kata Bro Adi katanya nanti kalau dia mati, kalau menurut kekristenan nanti dijemput sama malaikat. Oh salah, itu langsung dibawa ke surga. Yang ada itu Al-Quran itu. Fusilat 30. Innalladzina qalu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga. Jadi yang turun malaikat ini bagi orang yang mentuhankan Allah. Karena kalimatnya innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, malaikat turun membawa dia ya ke surga. Nah, kalau Bang Adi tidak punya data itu. Oke, lanjut. Ada Ustadz. Itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Saya akan bacakan ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, itu dia. Jadi kata malaikatnya, malaikatnya mana? Enggak, sekarang gini ya, ibaratkan gini loh. Wahai Muhammad, kata Allah, kamu saya utus ya kepada siapa? Seluruh alam. Apa tugas saya? Ya kamu ajak umatmu ke surga. Caranya gimana ya Allah? Ya kamu kenalkan aku sebagai Tuhan dan kamu harus ngaku utusanku. Siapa yang percaya, dia disediakan tempat di surga. Begitu juga Yesus. Yesus, ya Tuhan, kamu saya utus kepada siapa? Israel. Apa tugas saya? Ajak mereka, sediakan tempat di surga. Caranya gimana? Ya kenalkan tetap Tuhan itu aku Allah dan kamu ngaku utusanku. Siapa yang percaya ya maka mereka punya tempat di surga. Jadi jelas Yohanes 17:3 itu tetap itu kembalinya. Nah kalau Bang Adi mau memberi tempat di surga di mana? Wong sudah tidak mentuhankan Allah, Yesusnya yang dituhankan. Ya,
Jadi sama para nabi itu menyediakan tempat di surga. Yesus tempatnya di surga, ya wajar wong dia mentuhankan Allah. Nabi Muhammad surga, ya jelas. Musa, wong mereka mentuhankan Allah. Tinggal umatnya ini lo mau apa enggak? Kalau mau ya sudah akui di zamannya Musa sebagai utusan dan tuhankanlah Allah yang mengutus Musa. Gitu sebenarnya itu ya. Sama para nabi itu. Makanya kata Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ya Rasulullah, masa ada orang yang enggan masuk surga? Siapa itu? Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku, ya dia yang masuk surga. Maksudnya apa? Nabi Muhammad memerintahkan apa? Mentuhankan Allah. Nabi Muhammad mengaku siapa? Utusannya Allah. Bagi siapa yang menerima, ya sudah, masuk surga mereka. Begitu juga Yesus, diberi tempat di surga oleh Allah. Tinggal dia mencari siapa yang mau. Ternyata Israel menolak. Mereka Tuhannya diterima, yaitu Elohim, karena Yesus memang Tuhannya sama seperti Musa. Tinggal mereka menolak Yesusnya ini. Ya, itu kesalahannya Israel di situ, gitu ya. Oke, lanjut. Tapi Petrus mengatakan gini, Pak Ustadz Tahta, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Gitu dia. Bang Adi, apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Oleh karena dialah Nabi Muhammad, kami umat Islam kenal Allah. Apa bedanya? Itulah dia. Berarti kan keyakinan Islam ada, keyakinan Kristen ada untuk mengenal Allah, ya kan? Tapi Kristen beda, malah Yesusnya dilibatkan juga menjadi Tuhan. Itu bedanya. Yang kedua, Yesus bukan untuk dunia. Aku diutus bukan untuk dunia, aku berdoa. Kan gitu. Aku berdoa untuk mereka Israel umatku, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17 ayat 9. Yang aku hakimi hanya 12 suku Israel. Matius 19:23. Juru selamat untuk Israel. KPR 13:23. Pemimpin untuk Israel. Matius 2 ayat 6. Jadi semuanya untuk Israel. Jadi kesalahannya Kristen dua. Pertama, mereka bukan Israel. Kedua, mereka mentuhankan Yesus. Salah. Ya, jadi kesalahannya dua. Kalau Israel kesalahannya satu, menolak Yesusnya doang kesalahannya. Dua juga ketika Nabi Muhammad diutus, mereka tolak juga. Itu. Iya, namanya berdiskusi. Inilah enaknya ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah diskusi ya kan. Jadi tentang Yohanes 17 itu tadi, iya kan? Sebenarnya Yesus memang nggak mendoakan, sebenarnya Yesus mendoakan muridnya, bukan mendoakan dunia. Tapi dia berdoa juga kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebagai apa? Nah ini, sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Aku ini Nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman, Yohanes 17:8. Tuhan yang benar Allah, Matius 11:25. Pertanyaannya, percaya sebagai apa? Iya, dalam Kristen kan kalau mau percaya Yesus itu harus percaya kepada Dia sebagai Kristus dan Tuhan. Itulah jalannya kita diterima atau dijadikan sebagai anak Allah. Datanya di mana itu? Di dalam kitab Galatia. Di mana bunyinya? Ucapan Paulus, bukan ucapan Yesus. Iya, ucapan Paulus lah Pak Ustadz. Nah sekarang kata Paulus Yesus Tuhan. Kata Yesus Bapa yang Tuhan. Satu-satunya itu. Ya Ustadz, untuk pilah ya, biar Bro Adi semangat membela Paulus ya, biar semangat membela Paulus dan membantah perkataan Yesus. Tap, ayo tap, kencangkan saudara, tap, lanjut. Yang kedua,
kata-kata Paulus itu memang sebenarnya bukan Tuhan, kurios semua ucapan Paulus itu. Tapi karena sudah salah paham, udah menjadi Tuhan, mau gimana? Sudah rusak sudah. Enggak, karena di Roma pasal 10 ayat ke-9 itu kan jelas dikatakan Pak Ustadz, ya kan? Ya kalau kamu mengaku dengan mulutmu kan gitu, Yesus sebagai Tuhan dan Allah membangkitkan dia. Nah, sekarang menurut Yesus, Matius 11:25 apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tapi menurut Paulus, Yesus yang Tuhan. Nah. Iya kan gini, makanya Paulus mengakui dia sebagai Tuhan. Nah, pada saat dia dijumpai sebagai terang oleh Yesus, dia langsung mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, jadi Tuhan semakin meneguhkan itu mungkin dalam diri Paulus bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan gitu kan. Ya kan, kok bisa cuma lihat cahaya kok langsung Tuhan. Siapa engkau Tuhan? Oh gitu, gimana itu? Seharusnya kan gini, nunggu jawaban dulu. Siapa engkau? Ya aku Tuhan. Oh akulah Tuhan gitu. Ini enggak. Siapa engkau Tuhan? Kata-kata mungkin itu setan aja. Sudah ngaku duluan, sudah divonis aku Tuhan. Oke, ya, enak. Kok tahu gitu? Ya. Seharusnya nunggu jawaban dulu. Siapa engkau? Akulah Yesus. Baru. Ini enggak. Siapa engkau Tuhan? Aduh. Udah rusak dari awal udah. Tapi di situ kan ada pribadi yang lain, Pak Ustadz. Mungkin dia udah megang kayak iPhone gitu, Ustadz. Jadi kalau ada telepon dia udah tahu siapa yang datang. Ada caller ID-nya kali. Enggak, kalau saya itu gini ya, iblis itu memang pinter memang. Ini cuma sekedar ilmu, mau percaya atau enggak ada masalah. Syekh Abdul Qadir itu pernah juga ya. Tiba-tiba ada cahaya terang banget. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Allah. Mulai sekarang apa yang haram halal untuk kamu. Langsung dilempar sama Syekh Abdul Qadir. Pergilah engkau iblis gitu. Karena pakai pikirannya gak sebotol Paulus gitu loh. Kalau Paulus ada sinar langsung diklaim Tuhan. Kalau Syekh Abdul Qadir mikir, tidak mungkin menghalalkan ke saya. Wong Nabi Muhammad aja tidak pernah dikasih kayak gitu. Masa saya umatnya yang halal haram, yang haram halal untuk saya. Wong kan nabinya yang dicintai oleh Allah udah kayak gitu Allah itu. Berarti iblis ini. Pinter Syekh Abdul Qadir itu. Langsung dilempar, hilang langsung. Tapi kalau Paulus, siapa engkau Tuhan? Wah, enak iblisnya. Berhasil langsung. Gitu. Karena Tuhan itu tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Yang namanya Tuhan itu mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Tiba-tiba ada cahaya langsung diklaim Tuhan. Kan gak nyambung dengan ajaran samawi itu. Gitu. Tapi gini dia Pak Ustadz tentang Paulus ini kan. Kenapa Paulus langsung mengakui Yesus itu adalah Tuhan saat melihat cahaya itu? Sebenarnya sebelum bertobat Paulus ini juga mengakui dirinya adalah penyembah berhala dan tukang sihir. Iya kan? Jadi mungkin dari pengalaman-pengalaman hidupnya itulah dia langsung bisa mendefinisikan bahwa yang dijumpainya itu adalah Tuhan. Gitu dia. Pak Ustadz. Yes, jadi Ustadz, dia lebih percaya sama tukang sihir daripada Nabi Ustadz. Bukan, kan gini. Para nabi udah pernah dijumpai Tuhan itu sebenarnya ya. Kalau dalam ajaran samawi itu. Kok bisa Paulus yang bukan siapa-siapa didatangi Tuhan? Bahkan kalau saya pakai ajaran Islam ya. Musa lo ingin melihat Tuhan itu loh. Apa kata Tuhan? Ya sudah. Ini saya tidak akan menampakkan langsung ya. Hijabku akan saya buka satu saja di antara ribuan hijab. Tapi akan saya pantulkan ke bukit itu. Langsung bukit itu hancur. Padahal Allah tidak menampakkan itu. Cuma membuka hijabnya doang. Ribuan hijabnya Allah itu. Dibuka satu kata ulama itu. Dipantulkan ke bukit. Hancur bukit itu. Tiba-tiba Paulus ketemu Tuhan. Gitu. Musa saja gak bisa. Nah. Ya, gitu. Iya. Jadi banyak kejanggalan tadi, gitu.
Iya, itulah kasih karunia Pak Ustadz ya kan. Jadi gini dia dalam kitab 1 Timotius, Paulus itu juga mempertegas keberadaan dirinya di hadapan Yesus sebagai Tuhan itu kan tertulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15 yang berkata seperti ini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itulah aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Gitu dia Pak Ustadz. Oke, jadi gini loh ya. Ajaran para nabi itu ketika tugasnya selesai, sudah itu yang dipakai. Misalnya Nabi Muhammad, setelah dia tugasnya selesai, wafat. Sebelum wafat apa? Udah berpesan. Ingat dulu ya, jangan menambah, jangan mengurangi. Taraktu fikum amro ini lantadillu ma tamasatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara lo ya. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu Quran dan hadis. Maka umat Islam tidak akan menambah ajaran lagi. Udah final, udah. Begitu juga Yesus. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Udah, jangan sampai ada lagi. Ini aneh. Malah ada ajaran Paulus, ya, Yesus Tuhan. Apa gunanya Yesus dulu diutus itu? Firman sudah disampaikan semua. Makanya kata Yesus itu di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Begitu juga Nabi Muhammad. Ingat ya, tugasku selesai. Tinggal kamu melakukan firman yang aku terima, yang aku sampaikan. Kalau kamu ingin selamat. Begitu juga Yesus. Firman sudah kusampaikan. Ingat, aku tidak tanggung jawab loh ya. Justru nanti yang menghakimi firman yang aku sampaikan itu sudah. Kalau Nabi Muhammad, Quran dan hadis itulah lakukan. Ya, karena tugasnya Nabi Muhammad selesai. Yesus juga gitu. Tapi bedanya kalau Kristen, malah surat-surat Paulus diimani semua. Apa hubungannya dengan keselamatan? Allah menyelamatkan itu pakai utusan, bukan pakai ya, pendudukannya Paulus siapa? Kalau Yesus jelas, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Berarti dia memang utusan Tuhan. Nah kalau Paulus, kok bisa dia bertentangan dengan ajaran Yesus? Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah ini seharusnya firman yang Yesus sampaikan ini yang harus dijaga. Mana ini firman ini? Karena keselamatan tergantung itu. Begitu juga umat Islam. Quran dan hadis inilah keselamatan untuk umat Islam. Kalau ingin selamat, ini lakukan firmannya Tuhan, itu Quran hadis itu. Sehingga Islam tidak butuh lagi ajaran-ajaran baru, udah ada sudah. Cukup Quran hadis. Nah seharusnya Yesus juga gitu, cukup Injil itu. Jangan lagi ada ajaran baru yang bukan nabi, bukan utusan. Nah kalau Kristen aneh. Justru surat Paulus yang banyak diimani tentang ketuhanan. Gitu, itu bedanya ya. Lanjut. Tapi dalam Galatia pasal 1 ayat 12, Paulus kan mempertegas dirinya bahwa dia itu adalah menerima ajaran-ajaran itu dari Yesus dalam apa yang dia tulis, Pak Ustadz. Saya akan bacakan ya, Galatia pasal 1 ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi disinilah letak keyakinan kami itu semakin besar bahwa Paulus ini adalah orang yang menyampaikan kebenaran yang menyelamatkan. Gitu dia Pak Ustaz. Bagaimana kalau nanti 2 Korintus 11:17? Atau dengan pesan-pesan Yesus. Matius 7:15-16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Atau ini lagi yang lebih bahaya itu.
Waspadalah. Ya, Yesus berkata kepada mereka. Oh enggak, yang ini. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya, dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Berarti setelah Yesus tidak ada, muncul ini, saatnya sudah dekat. Nah, di sini pesannya Yesus apa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Ya barusan itu yang dibaca Pak Adi itu, memakai nama Yesus kan, Paulus. Juga dalam 2 Korintus 11:17. Aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang botol. Ya. Jadi tetap mau pakai ayat manapun ketampol pakai Bible sendiri. Gitu ya. Saya harap Bro Adi kelarkan semua yang mengganjal ya, yang menjadi bahan pemikiran. Coba sekarang kelarkan pertanyaan-pertanyaan yang Bro Adi tidak pahami tentang Kristen ataupun tentang keislaman. Mumpung Ustadz Tahta di sini standby, karena Ustadz Tahta di sini luar biasa ya, tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih. Meskipun kalian ini membayar perpuluhan sama pendeta, dan memang kami di sini di room yang mencerdas kalian, tapi kami tidak berharap perpuluhan ya. Pak Adi ya, lanjut Pak Adi. Bang Terry, selamat siang. Selamat siang, Bang Terry. Dibuka mic-nya Bang, Islam atau Kristen? Oke, dilanjut Bang Adi. Iya, gini dah Pak Ustadz. Yang dimaksud di situ nabi-nabi palsu itu yang menyebut nama Yesus, pribadinya itu sendiri yang menyebut apa namanya, dia adalah Yesus. Misalnya saya mengaku saya ini Yesus, kalian harus percaya. Itu maksudnya. Tapi Paulus kan nggak gitu. Aku ini adalah Paulus, utusannya Yesus. Beda kan Pak Ustadz. Memakai nama Yesus kan? Iya, tapi dia mengaku, ya dia memakai nama Yesus sebagai dia yang diutus Yesus. Ya enggak, maksudnya dia itu membawa-bawa nama Yesus. Karena datanya gini loh. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi dia itu selalu membawa nama Yesus supaya dipercaya gitu loh. Padahal mereka ini penyesat. Nah, tanda-tandanya sekarang gini ya, dosa terbesar dalam samawi itu apa? Menyekutukan Allah, Tuhan. Yesus mengesahkan Tuhan. Dosa terbesar menyekutukan Tuhan. Nah, Paulus ini menyekutukan Tuhan itu. Dosa terbesar itu. Tuhan disekutukan dengan Yesus. Kata Yesus, Tuhan yang benar Allah. Matius 11:25. Kata Paulus, Yesus Tuhan juga. Berarti Tuhan Allah Bapa ini disekutukan dengan Yesus. Nah, menyekutukan Tuhan ini dosa besar dalam ajaran samawi. Makanya sebelum perintah hukum Taurat, apa nomor 1? Jangan ada ilah-ilah lain. Maksudnya apa? Tuhan itu ya Allah, Elohim itu kalau dalam Israel. Jangan ada nama lagi. Jangan ada Tuhan-Tuhan lagi. Nah, Kristen kan yang menambah kan? Gitu, menambah Tuhan dia. Gitu. Oke, lanjut. Iya, saya rasa ini beda pengertian dan pemahaman aja sepertinya. Ya kalau kami di Kristen memahami yang Pak Ustadz bilang itu, waspadalah terhadap orang-orang yang akan datang kemudian yang memakai namaku, itu kami memahaminya ada orang yang menyebut dirinya itu adalah Yesus gitu. Itu yang kami pahami. Tapi kalau Pak Ustadz ada memahaminya dengan yang berbeda ya. Enggak gitu kan bunyi ayatnya, enggak gitu berarti. Bunyi ayatnya waspadalah kepada penyesat yang menggunakan namaku. Iya kan, menggunakan dia Bang Beni. Iya kan, menggunakan namaku. Iya, tapi nggak mungkin juga orang percaya aku Yesus tuh, orang nggak akan percaya. Gimana caranya orang percaya? Menggunakan namanya, selalu mengembel-ngembel aku utusan Yesus, aku disuruh Yesus. Itu yang dimaksud. Ya, contoh kayak gini lah, Bro Adi deket nih sama salah satu petinggi negara di Konoha ini kan. Nah, untuk meyakinkan orang, perkataan Bang Adi itu, Bang Adi selalu bawa nama petinggi itu supaya Bang Adi dipercaya orang. Sama dengan seperti itu sebenarnya. Ya, ada orang DM misalnya pakai nama Bang Juma, ya orang akhirnya ngasih.
Karena orang ngefan ke Bang Juma, memakai nama Bang Juma gitu, sama dengan kayak gitu. Sebenarnya memaknai ayat itu simpel loh. Pede. Kalau saya yang DM, tidak pakai nama Bang Juma, tidak diterima oleh orang gitu. Sama dengan kayak gitu. Itulah beda-beda pemahaman saya rasa. Siap berarti, tapi ini Mel sapa dulu Wowok, Pak Wowok nih. Pak Wowok ini Kristen udah lama gak muncul pasien saya ini. Pak Wowok, selamat siang Pak Wowok. Selamat siang. Selamat siang, apa dengar? Oke Pak Wowok ya, gantian ya ngomongnya, tetap kondusif ya Bro Wowok ya. Terima kasih Bro ya. Siap. Oke lanjut, tata. Gas, langsung gas. Ayo, mau ngomong apa? Ayo. Ya Pak Adi, apalagi yang mau dikeluarkan silakan. Yang mengganjal, dongkrak, apa segala macam keluarin. Ayo, ganjil mobil kayak ganjil ban semua, keluarin. Biar nggak bingung. Silakan. Halo. Tapi gini, karena Pak Wowo udah masuk, ya Pak Wowo dulu lah ya kan. Saya dengan Pak Ustadz Tahta istirahat dulu. Ya, silakan Ya. Wowo. Saya baru mengikuti ini. Jadi tidak tahu asal usulnya pembicaraan ini, belum tahu. Ya, asal usulnya gini Pak Wowo. Halo. Mana duluan ayam sama telur? Ya open cam aja kita hoba-hoba awu-awu aja lah yuk. Ya ayam dong. Pak Wowok ini nggak mundur tadi kalau diajak open cam, dia Kristen jantan, nggak kayak Kristen yang lain. Silakan Pak Wowok, saya udah undang kamera Anda dibuka. Lanjut, di sini udah ada murotal masuk adzan duhur ya, lanjut. Sebentar, gimana caranya ya? Simpan ini ya. Aduh. Ini udah saya undang. Oke, udah dibuka. Saya ini Oke, sambil ya, kerja ini ya, pas istirahat ya. Tuh, gimana ya? Kau udah bisa muncul sih? Nah, mungkin lokasi saya yang kurang pas. Pak Wowok, Ya, setelah gimana? lama kita tak berjumpa Pak Wowok, kalau boleh tanya, Tuhan Pak Wowok masih Yesus atau sudah ganti Pak Wowok? Silakan Pak Wowok. Masih tetap dong, Yesus forever. Masih Ustaz, masih Yesus katanya Ustaz Tahta. Silakan Ustaz, ini nah tuh Ustaz Tahta, fadol langsung silakan, fadol. Nantang open cam ini, ayo. Disuruh open cam tadi ya? Iya, lanjut. Iya. Apa? Mau diomongin apa? Temanya apa yuk? Bang Wowo. Sebenarnya Jangan sih saya dimakan hanya Pak Wowo. Mic-nya jangan dimakan. Terketelan. Oh gitu ya. Ini sudah dengar. Jauh gini sudah dengar. Dengar. Oh ya, makasih. Tak kira udah rusak ini anu saya. Ya kalau tadi sih kenapa Paulus bawa nama Yesus, saya kira loh, memang Paulus itu kan pengikutnya, salah satu pengikutnya. Duh, ini Kalau dia tidak tambah pakai nama parah nih. Yesus malah tidak punya identitas. Tambah parah nih Ustaz. Aduh, gawat Ustaz. Parahnya gimana parahnya? Enggak, saya ngomong sama Pak Ustadz yang parah. Ajak tema lain aja Pak Wowo, buka lagi yuk. Apa? Kira-kira yang Pak Wowo kuasai apa? Tema apa kira-kira? Oh, saya bertanya atau gimana? Bertanya boleh? Ada apa-apa bertanya aja lah, biar dari ribet yuk. Terus terang saya ini kan ini tak bilang aja ya. Saya ini kan punya istri meninggal kecelakaan. Sudah meninggal lah. Ya, seiman sama seiman. Sekarang saya ganti baru, istri baru. Pak Wowo, izin sedikit ya di komal saya, kalau mau curhat boleh, tapi gini dulu, Ustadz Tahta curhat dong. Nah itu baru boleh, silakan Ustadz Tahta curhat. Sekarang istri saya ya sekarang malah justru Muslim gitu loh. Saya beda agama.
Nah itu nikahnya di mana Pak? Pelanggaran besar bahaya istri Buya. Saya tidak mau ikut-ikut Buya. Iya. Buya aja yang ngadepin. Ustadku di sini noise, sudah ada murotal nggak enak dengernya nanti sama Ustadz saja lah. Aku dan Ustadz Tahta adalah satu. Lanjutan, Fadol. Ya terus gimana? Pak Wowo, terus apanya? Ya mau Yes. Ya mungkin banyak yang perlu dikaji. Saya pengen sama. Saya kan tidak pernah bicara tentang agama dengan istri. Nah, mungkin ada sesuatu yang perlu diinfokan ke saya dari Abu Jastrong ini, dari forum ini. bahas lintas agama yang mbak istri Pak Wowo. Ya. Nggak mungkin Tat, dia mau tanya hukumnya Tat. Jadi kan dia punya istri yang baru ini katanya muslim, seorang muslimah. Ya. Nah mungkin dia mau tanya nih tentang keislaman Tat gitu. Bagaimana kalau saya menjawabnya seperti ini Pak Wowok, saya tegas orangnya. Pak Wowok, kalau Pak Wowok mau masuk neraka, jangan ajak orang lain. Ini malah ngajak istrinya masuk neraka. Inilah yang gabrul dari Pak Wowok ini. Lanjut Ustaz. Aduh, langsung sedih Pak Wowo. Saya gak tega malah goyah malah. Enggak sedih, sama juga kan. Kalau saya bisa ngajak istri justru malah masuk surga kan sama. Kalau itu alasannya sama. Oke sekarang kalau ingin masuk surga kata Yesus. Itu ketika menikahnya itu di mana? Kok bisa beda agama? Ayo, coba ayo kita pakai data ayo. Kalau dalam Islam kalau ingin masuk surga mentuhankan Allah. Kalau menurut Yesus, kalau ingin masuk surga harus mentuhankan siapa? Percaya Yesus. Di mana datanya? Percaya Yesus banyak loh, di Alkitab banyak. Oke. Percaya ke Yesus, Yesus ngaku utusannya Allah. Matius 15:24 diutus untuk Israel. Seorang nabi, Matius 6 ayat 4. Tuhan satu-satunya Allah yang benar, Matius 11:25. Jadi Tuhan itu Allah kata Yesus. Yesus sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai hamba. Nah sekarang kalau utusan, saya menguasai Bible. Terus. Iya, sekarang data ya. Di mana datanya kalau ingin selamat mentuhankan Yesus? Di mana datanya? Saya sekarang kerja, saya bilang tadi kerja tidak bawa Alkitab, saya bilang. Tapi kalau soal itu banyak sekali di Alkitab. Gak ada. Saya sudah baca semua. Gak ada sama sekali. Ya. Iya. Kalau utusan, coba bandingkan utusan. Secara umum utusan itu apa? Coba. Utusan itu Yohanes 3:34 penyampai firman. Mana datanya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Nabi ya sama menerima wahyu Nabi itu. Dari dapat naba'a amma yatasaalun anin naba'il adid. Apa naba itu? Nabi, orang yang menerima berita dari Tuhan. Kalau utusan penyampai firman Tuhan, Yohanes 3:34. Nah, loh kok pakai Alkitab. Ya sama dalam Islam. Kalau utusan tadi sama antara Islam dengan Bible sama. Jadi dalam Islam utusan itu manusia yang diberi wahyu firman Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Makanya utusan punya umat. Siapa umatnya Yesus? Israel. Matius 15:24. Mana datanya dia menerima firman? Yohanes 12:50. Setelah diterima firman itu diapakan? Disampaikan. Yohanes 17 ayat 8. Ayo, gimana? Ya, kalau utusan di mana-mana kan seandainya siapa nggak kelihatan sih, bentar. Ustadz Tata, namanya Ustadz Tata. Oh, Ustadz Tata ya, Ustadz Tata. Kalau utusan yang di mana-mana itu kan dia diutus setelah dia bisa diutus. Betul enggak? Setelah apa? Seseorang diutus sudah bisa diutus. Nah, terus. Seseorang diutus ada masanya. Bapak bisa diutus, dipercaya, enggak ini contoh saja. Jangan dipercaya karena sudah cukup untuk dipercaya. Kalau anak dipercaya
untuk itu kan tidak bisa. Tapi kan beda dengan Yesus, beda. Bedanya? Dia diutus dari awal, dari sananya. Dia dari sana diutus ke dunia. Jadi sejak kapan dia menjadi utusan? Kan ya, datang ke dunia kan diutus, datang. Tapi utusan beda, itu kan penyampai firman. Beda. Salah. Iya. Utusan itu gini, utusan itu ada, tunggu dulu. Utusan itu ada setelah menerima firman. Kalau Nabi Muhammad ketika umur 40 tahun, baru dia menjadi utusan. Kalau Yesus kapan jadi utusan? Setelah berumur 30 tahun, baru dia diutus. Nah, kalau utusan dia mulai dari dia lahir ke dunia diutusan, mana dakwahnya dia? Mana firman ketika dia umur 10 tahun lah, atau 20 tahun, mana firman yang dia sampaikan? Kan utusan itu penyampai firman. Ketika dari bayi dia utusan, saya mau tanya, ketika dia bayi, mana dia menyampaikan firman Tuhan? Mana? Ayo. Kan tidak sama kan dengan yang lainnya, tidak sama, beda sendiri. Sama. Beda kan? Sama. Oh, tidak beda. Yesus menyampaikan firman umur berapa? Coba, saya mau nanya. Diutus sejak awal mana ada? Loh, tidak ada memang. Tidak ada. Iya, tidak ada, hanya satu itu. Hanya satu Coba, itu Yesus, aja. Iya kan? Yesus menjadi utusan penyampai firman umur berapa? Sejak awal memang dia dari sana diutus ke dunia. Sejak lahir. Sejak awal. Oke, sekarang waktu dia lahir, utusan apa bukan? Selamat siang. Sudah iya. Oke, sekarang iya, firman yang dia sampaikan ketika umur 1 tahun mana? Kan utusan itu penyampai firman. Kan menurut situ arti utusan secara umum itu menurut Yesus omongno itu sama. Yohanes 3:34 secara umum. Loh, makanya itu kan beda, hanya satu orang saja yang beda. Salah, kamu udah pakai data, saya pakai data. Kata Yesus, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Pertanyaannya, Yesus menerima firman umur berapa? Di mana yang kata-kata itu di mana? Yohanes 3:34. Yohanes 3:34 baca. Bacakan. Ya, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Pertanyaannya, itu coba dibacakan, tertulisnya gini. Iya, itu sudah. Iya, udah itu. Jangan ngarang. Ya. Jangan ngarang. Tidak ada kata-kata seperti itu. Coba kamu yang buka, coba kamu yang buka, coba. Saya nggak bawa, saya bilang sudah. Itu sudah aku bacakan. Ya, itu salah. Yesus menyampaikan firman umur berapa? Menerima ajaran, menyampaikan ajaran umur berapa? Umur 30 tahun. Ya berarti saat itu dia utusan. Enggak, Yesus beda dari awal. Oke, kalau dari awal tidak bisa bohong. Umur 1 tahun. Ketika umur 1 tahun mana firman yang dia sampaikan? Kalau dia utusan. Nah, karena utusan menurut versimu. Gimana sih? Coba definisi utusan apa? Kalau dia diutus sejak awal memang secara manusia ya memang. Coba pakai data. Tugas utusan apa? Coba sekarang kalau yang awal saya lupa. Kalau dia disebut Tuhan itu sejak malaikat Yesus lahir kan sudah. Data. Saya bisa enggak ya? Karena habis satu masa bisa. Mungkin nanti malam tak masuk. Ya boleh, nggak apa-apa, sekarang ngobrol santai aja dulu. Walaupun saya tidak ahlinya tapi saya ngerti. Oh, kok feedback mana suaranya? Jadi abang ini mau ngomong apapun ketampol pakai Bible itu. Apalagi abang bukan pendeta. Pendeta aja tadi pelongo doang udah pakai data apa-apa. Pendeta itu. Apalagi cuma jemaah mingguan kayak gitu. Suaranya feedback, suaranya.
mantul. Aku tak cepat dulu ya. Mel, lihat list di bawah Mel, ada yang mau naik tuh Mel. Gue mau naikin males. Apa? Siapa? Ada sahabat Edis TV lah, apalah males mau naikinnya juga. Aduh, nggak tahu apa-apa itu. Ya nanti kalau EDTP naik malah rame lagi lah. Iya, suruh naik aja. Nggak paham apa-apa, nggak paham Bible, nggak paham. Bukan Edisnya, sahabat Edis. Tulisannya sahabat Edis. Kok taikin komentari taikin kok ini HP saya udah ngelag kok. Siap, udah. Kata hostnya to komentari, oke saya naikkan. Aduh, ini fotonya gue suruh ganti, gak ganti-ganti juga nih orang. Siapa? Oh, to komentari. Toko, gue suruh ganti foto, lu nggak mau ganti juga lu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Sehat bro. Udah tahu dia Kristen. Sehat bro. Langsung aja. Ya. Abang ini toko mentil apa? Mentil. Toko. Hah? Mentari. Bang toko mentil. Ya. Ini tapi di sini duhur saya ini. Kenapa aja sama Bang Koko ya. Bang Koko. Layani dulu ya. Toko mentil ya. Saya duhur dulu sini. Oke, silakan. Bang toko mentil sama Bang Benny ya. Iya, baik Sat. Oh ya, selamat siang. Iya, gantian ya nih Bang Toko Mentari dulu. Mana ustadznya tadi? Lagi sholat, mau sholat. Enggak apa-apa, ayo sekarang berapa menit? Oke, silakan. Aduh, open cam. Silakan. Saya nggak bisa open cam ini Ustadz, masih baru gabung kayaknya. Ya udah, ada usah layani saya aja. Nanti aja habis itu duhur. Kenapa? Kau berani nggak? Nanti aja habis zuhur kalau nggak open cam. Ayo, berani nggak open cam? Sekarang. Oh ya udah. Ayo. Apa yang kamu kuasai? Yang kamu kuasai dalam Bible apa? Ya. Kenapa kau berani membandingkan Yesus dan Muhammad? Oke. Jadi membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad sama dengan membandingkan RT dengan presiden. Kata Yesus, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam. Jadi membandingkan Yesus, tunggu dulu. Membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad sama dengan membandingkan RT dengan presiden. Yang kedua, Nabi Muhammad mengajak umatnya mentuhankan Allah. Berhasil. Semua umat Islam mentuhankan Allah. Yesus diajak umatnya mentuhankan Allah, malah Yesus yang dituhankan. Gagal dia. Yang kedua, Yesus menyelamatkan Israel dari penjajah. Malah dia yang digantung oleh Romawi. Nabi Muhammad diutus kepada orang jahiliyah. Digusur semua jahiliyah itu, kalah semua. Berhasil Nabi Muhammad meruntuhkan kaum jahiliyah. Yesus, selamatkan Israel ya dari penindasan Romawi. Oke Tuhan, malah dia yang digantung. Gagal dia. Mau dibandingkan? Nah, itu ya. Kedua, pertanyaan saya. Apa keyakinan kamu bahwa Tuhan yang kamu bilang mengutus Yesus adalah juga Tuhan yang mengutus Muhammad? Oke, kata Yesus Tuhan itu Allah. Matius 11:12-29. Ya. Hukum yang terutama denganlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad juga gitu, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihatnya. Nabi Muhammad juga Allah tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Nah sekarang Tuhanmu siapa? Saya tanya lagi. Tunggu, Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Silakan jawab dulu. Dijawab dulu. Tadi kan udah 2 kali pertanyaan, dijawab dulu. Apa? Tuhanmu siapa? Yesus.
Di mana datanya? Apanya? Nah. Kau tunggu dulu, jangan lari-lari dulu.